Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan berada dalam pengaruh black magic, apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi sihir magic itu ya semuanya black ya, karena semua sihir itu kan diharamkan. Jadi sihir itu yang mengajarkannya kepada manusia adalah setan. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari keduanya Harut Marut apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Ya. Nah, jadi setan mempelajari itu dari Harut Marut, kemudian mengajarkannya kepada manusia, dan manusialah yang kemudian mengajarkan kepada manusia lainnya. Maka juga dijelaskan, wa min syarrin nafassati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ya, apa saja buhul-buhul sihir ya? Misal tadi ini kan sihir tafrik untuk memisahkan atau sihir perceraian. Ya buhulnya bisa macam-macam. Ya bisa bekas rambut, ya, potongan kuku, foto, pakaian dalam atau pakaian yang belum dicuci dan seterusnya. Ya, jadi kepada buhul-buhul tadi ditiupkan, ya, agar suami istri ini saling membenci. Nah, maka ketika orang berada di dalam pengaruh sihir, atau kita istilahkan populernya orang sering menyebut black magic, walaupun semua magic itu adalah black ya. Nah, ketika orang berada di dalam pengaruh sihir, maka tadi saling membenci ya, kemudian emosinya menjadi sangat tinggi. Pokoknya kalau ketemu itu 2 menit pasti bertengkar. Ya. Kemudian yang ketiga, bahkan kadang-kadang bisa blank, bisa lupa tuh dengan pasangannya. Atau paling tidak lupa dengan apa yang pernah mereka jalani, apa yang pernah mereka lakukan, alami, dan seterusnya. Misal suaminya masih berusaha mempertahankan pernikahan ya, mencoba menyentuh hati istrinya. Cerita dulu kita susah kan dek, begini begitu dan seterusnya. Apa kata istrinya? Apa iya kita pernah gitu? Jadi dia blank, betul-betul lupa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa tuh yang menginginkan perpisahan? Ya macam-macam ya. Ada orang ketiga yang ingin merebut pasangan ya. Sering juga terjadi itu malah keluarga. Ya, misal orang tuanya tuh. Karena kan untuk mendapatkan buhul sihir itu tidak mudah juga kan. Misal foto bisa ya, tapi foto itu kan energinya tidak terlalu kuat ya. Yang kuat sekali energinya itu ya bagian-bagian seperti rambut, potongan kuku, pakaian yang belum dicuci dan seterusnya itu. Lah itu untuk bisa mendapatkan begitu kan susah tuh. Kecuali orang yang dekat, yang sudah biasa keluar masuk rumah tuh. Ya. Nah, dan kemudian meletakkan buhulnya ini juga bukan sesuatu yang mudah ya, kecuali ya orang yang sering keluar masuk rumah kita.
Misalkan buhul sihir diletakkan di bawah pintu. Ya, misal ada tanahnya itu digali, nah di situ. Sehingga ketika lewat, energi sihirnya masuk. Ya, energi sihirnya masuk, jadi itu mulai rajin bertengkar. Atau ditaruh di plafon rumah tuh ya. Jadi potongan rambut, kuku, segala macam itu yang sudah ditiup oleh penyihir itu tadi, kemudian ditaruh di plafon rumah, sehingga rumah itu terasa panas terus kan. Karena isi dari buhul sihir itu sekarang setan. Ya, yang kemudian terus tuh meniupkan kepada suami istri ini untuk saling membenci dan bertengkar. Kemudian atau dimasukkan ke sumur biasanya kan, sumurnya dipakai mandi, energinya langsung meresap. Diminum, wah itu jadi tambah emosi dan seterusnya. Dan yang bisa melakukan begitu kan orang-orang yang biasa keluar masuk rumah ya. Itu mau nyari bekas potongan rambut susah itu ya. Kecuali kalau masuk ke kamar, habis sisir itu ya kan banyak tuh bekas rambut nempel di situ. Kuku itu kan nyarinya kemana tuh ya? Di rumah itu. Habis orang potong kuku biasanya disapu ke belakang rumah, ke dapur. Nah kan ngambilnya di sana. Sehingga mencari buhul sihir itu juga tidak mudah kan. Yang bisa melakukan biasanya orang dekat gitu kan. Nah orang dekat ini misalnya orang tuanya yang menginginkan anak mantunya ini bercerai. Ya karena sudah tidak suka lah dengan mantunya karena mantunya tidak kaya-kaya. Nah maka digunakanlah black magic itu tadi dengan bantuan para penyihir ya. Jadi orang tuanya misal mengambil buhul-buhul sihir tadi, oleh penyihir ditiupkan ya, dibacakan sesuatu, nah kemudian dikembalikan agar terlewati atau dimasukkan ke sumur, ditaruh di plafon, di mana-mana lah, sehingga energinya itu meresap kepada yang sedang mau dipisahkan ini, mau diceraikan ini. Ya. Nah, kalau kita merasakan energinya ini amat sangat panas ya, begitu juga misal istri, wah itu jadi emosinya luar biasa. Padahal kita kenal baik dia orangnya sabar, tenang. Sekarang itu kalau marah itu seperti kesetanan. Kenapa seperti kesetanan? Ya karena setannya sekarang luar dalam tuh. Ada setan yang berada di luar, meniupkan ke dada manusia, ke dalam. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan kejahatan, godaan, kebencian ke dada manusia. Ada yang di sampingnya dalam wujud manusia, minal jinnati wan nas ya, dari golongan jin dan manusia. Siapa itu? Yaitu tadi, misal orang tuanya yang menginginkan dia bercerai atau berpisah dengan kita. Nah, kemudian ada juga setan-setan yang berada di dalam karena misal buhul sihirnya termakan, terminum, dan seterusnya. Dan itu yang melakukan adalah setan-setan yang spesialisasinya memang menceraikan suami dan istri. Ya, dan itu semua akan membuat iblis bahagia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta say'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi qala fayutnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil mencerai-beraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Nah ini biasanya yang digunakan jasanya oleh para penyihir itu setan-setan yang memang spesialisasinya
mencerai-beraikan antara suami dan istri tadi. Nah, itu biasanya sudah berada di dalam. Artinya dia tidak cuma menempel tetapi sudah mengalir ya di dalam aliran darah manusia. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya tentu kalau ini sudah cukup berat kita harus minta bantu. Ya coba di daerah kita ada ustadz yang memang spesialisasinya ruqyah. Coba minta dibantu oleh mereka. Sekarang kalau kita sendiri misal ya, kita sudah merasakan atmosfer yang sangat panas di dalam rumah kita, maka yang bisa kita lakukan perbanyak menggunakan rumah itu untuk ibadah, gunakan untuk mengaji ya. Kalau kita merasa ada buhul-buhul sihir, maka bersihkan. Lah tidak tahu tempatnya. Ya paling tidak kita lindungi ya seluruh anggota keluarga tadi. Caranya bagaimana? Dengan mengusir setan-setan itu agar pergi. Pergi dari rumah, pergi dari buhul-buhul sihir tadi. Kalau berada di dalam diri kita, ya pergi dari dalam diri kita. Bacakan surat Al-Baqarah ya. Agar bisa didengarkan seluruh anggota keluarga, ya bisa kita misal menggunakan handphone ya. Kita pilih aplikasi Al-Quran, pilih baca surat Al-Baqarah, kemudian diperdengarkan dengan volume yang bisa didengarkan oleh seluruh anggota keluarga sampai ke seluruh ruangan. Ya, kenapa surat Al-Baqarah? Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah." La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Artinya kuburan itu sepi dari suara mengaji, ya. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru lari minal baitil lazi dari rumah taqra' fihi yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Nah, jadi bacakan surat Al-Baqarah. Ajak keluarga untuk sholat berjamaah. Ya, istri yang sedang emosi ajak sholat berjamaah. Dan usahakan jadikan bagian dari surat Al-Baqarah itu sebagai surat yang dibaca ketika sedang sholat berjamaah ya. Misal sholat maghrib, yang dikeraskan 2 rakaat, 1 rakaat tidak dikeraskan bacaan. Nah itu rakaat pertama misal membaca surat Al-Baqarah 2 ayat penutup, ya, atau ayat pertama sampai ayat ke-5, atau kalau bisa sampai ayat ke-10. Kemudian pada rakaat kedua membaca ayat kursi, lakukan terus ya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga pengaruh black magic tadi hilang. Ya, kalau black magicnya hilang kan, semoga dia kembali seperti sedia kala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.